Terima kasih Bu Epi. Apakah suara saya sudah bisa didengarkan? Di sana bisa, nggih? Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang saya hormati Bapak Ibu Pengelola Prodi, Bu Epi sebagai moderator, Bu Hasti, Bu Jamila, Pak Abid, dan juga adik-adik mahasiswa yang saya banggakan. Izin share screen ya, Bu Epi. Ya, tadi sudah sangat lengkap dan sudah sangat banyak disampaikan oleh Bu Jamilah terkait dengan kebijakan dan juga sudah menyinggung tentang penyusunan teknis RDTR, dan mungkin saya melengkapi saja sifatnya dari apa yang sudah disampaikan oleh Bu Jamilah. Dan sebetulnya kemarin ketika saya diminta Pak Bobi untuk menyampaikan materi praktek penyusunan RDTR, saya kaget gitu, karena saya sendiri sebetulnya belum pernah menyusun RDTR dengan pedoman yang baru ini ya, yang Permen ATR 11/2001. Tapi mungkin karena kemarin saya baru saja selesai menyelesaikan pelatihan RDTR tingkat menengah, jadi saya didapuk untuk bisa menyampaikan atau men-sharing ke adik-adik semua tentang penyusunan RDTR. Baik, mungkin karena kalau terkait dengan pengantar, mengapa perlu dilakukan penataan ruang, saya pikir Bapak Ibu dosen dan adik-adik semua sudah cukup tahu mengapa penataan ruang menjadi hal yang sangat penting, terutama terkait dengan kejadian-kejadian atau perkembangan wilayah dan kota, apalagi dengan adanya Undang-Undang CK dan PP 21/2001 yang juga tadi sudah disampaikan oleh Bu Jamilah bahwa memang di kabupaten kota atau di wilayah bahkan di tingkat nasional masih banyak kita temui tumpang tindih pengaturan penataan ruang. Sedangkan ruang itu terbatas, populasi manusia terus meningkat, aktivitas manusia terus berkembang dan tidak terbatas, dan ruang ini tidak hanya untuk manusia, tapi juga untuk makhluk hidup yang lain, juga negara kita, Indonesia yang berada di Ring of Fire, daerah rawan bencana sangat banyak, sehingga penataan ruang menjadi hal yang sangat penting untuk keberlanjutan ke depan. Nah, mungkin tadi juga sudah disampaikan oleh Bu Jamilah bahwa mungkin host bisa mute. Oke, terima kasih. Jadi kalau sebelum Undang-Undang CK dan PP 21 tadi, Bu Jamilah menyampaikan bahwa banyak produk yang hanya disimpan dalam bentuk hard copy dan tidak terpublish atau tersosialisasikan dengan baik, sehingga masyarakat dan investor tidak bisa mengakses informasi tata ruang, bahkan sampai ada oknum-oknum tertentu yang memanfaatkan peluang ini sebagai bisnis. Yang ini yang sebetulnya menjadi PR besar bagi negara kita. Kemudian oleh karena itu dengan Undang-Undang Cipta Kerja dan PP ini, maka RDTR sifatnya sekarang digital dan online. Harapannya semua bisa terpublish dengan cepat dan tepat sehingga investasi menjadi lebih mudah. Namun tetap harus sesuai dengan ketentuan pemanfaatan ruang. Nah, kalau tadi juga sudah lengkap disampaikan Bu Jamilah, mungkin saya lebih kepada di pengolahan data dan analisa ya. Jadi untuk bisa melakukan pengolahan data dan analisa, maka pengumpulan data dan informasi atau data dan informasinya harus lengkap dan benar sehingga bisa diolah dan dianalisa. Maka ini menjadi kritik penting di dalam studio yang ada di Prodi BWK ini, baik di studio 1, 2 maupun 3. Maka pengumpulan data informasi harus benar-benar mungkin nanti dibekali sehingga mahasiswa tahu benar apa yang harus diambil di lapangan, baik secara primer maupun
sekunder, baik yang datanya sifatnya data tabulasi, angka dan sebagainya, ataupun data yang sifatnya adalah peta. Terutama karena ini RDTR dengan skala yang 1/5000, maka peta dasarnya harus benar, harus lengkap gitu ya, sesuai dengan yang diamanahkan, sehingga di dalam pengolahannya menjadi lebih baik. Nah, tadi sudah sedikit juga disinggung Bu Djamilah bahwa analisa data ini ada 20+6 gitu ya, 20+6, dan itu cukup banyak sekali, jadi mungkin di dalam kuliah umum ini tidak bisa semua bisa disampaikan, tapi poinnya nanti sebetulnya ada 4 ya. Tapi sebelum masuk ke situ, bahwa ini adalah tahapan penyusunan RDTR, kaitannya dengan peraturan zonasi, KLHS, dan perpetaan. Jadi tadi dari persiapan, nah ini kajian data awal sekunder, ini penting sekali. Jadi dari RT/RW, RPJM, dan kajian sektoral yang lain, terutama di RT/RW, karena RDTR ini adalah mendetailkan RT/RW, maka harus RT/RW dibaca benar, amanah yang diarahkan untuk wilayah perencanaan yang nanti akan disusun RDTR-nya itu apa potensinya ke depan maupun yang ada sekarang. Nah, yang tidak kalah pentingnya juga bahwa di persiapan ini adalah penetapan delineasi kawasan atau penetapan delineasi wilayah perencanaan gitu ya. Nah, ini mungkin nanti juga pengampu akan memberikan arahan-arahan. Tadi juga sudah disampaikan Bu Djamilah wilayah perencanaan seperti apa di dalam penetapannya gitu kan. Ada yang wilayah perkotaan, perdesaan yang ke depan akan menjadi perkotaan, bisa kaitannya dengan administrasi, fungsional, dan lain-lain. Maka ini nanti akan dikaji sebagai dasar Anda untuk menyusun RDTR. Nah, kemudian di survei, nanti kan ada survei primer sekunder, kemudian butuh di awal survei ini bahwa Anda harus menyiapkan peta, koreksi sumbernya, ada survei toponimi, digitasi, dan rekomendasi untuk peta dasar. Nah, di analisa nanti ada 2 garis besar ya, kelompok besar, yaitu untuk analisa RDTR dan analisa peraturan zonasi. Jadi nanti kita akan bahas itu. Kemudian perumusan konsepsi untuk RDTR. Nah, kemudian di pengolahan dan analisa data, ini sebetulnya kalau dikelompokkan atau dikategorikan ada 4. Yang pertama kaitannya dengan analisis struktur ruang. Jadi analisis struktur ruang ini ada 5, yaitu tentang analisis regional dan kebijakan kaitannya dengan kedudukan wilayah perencanaan terhadap wilayah yang lebih luas gitu. Kemudian analisis sumber daya buatan, ini kaitannya dengan sarana prasarana, kemudian analisis kependudukan dan sosial budaya, analisis transportasi, dan analisis struktur internal wilayah perencanaan. Jadi nanti ada beberapa mungkin yang sudah didukung oleh mata kuliah yang lain ya, seperti kependudukan itu kan sudah didukung di mata kuliah kependudukan, ada analisis transportasi juga sudah didukung oleh mata kuliah perencanaan transport. Nanti sekilas akan saya sampaikan. Kemudian yang kedua, ini terkait dengan analisis terkait pola ruang. Nah, analisis pola ruang inilah yang nanti ada kaitannya dengan analisis peraturan zonasi ke depannya gitu ya. Nah, di analisis pola ruang ini ada 7 analisis minimal yang harus dilakukan, yaitu tentang analisis sumber daya alam dan fisik lingkungan, analisis ekonomi dan struktur ruang, kemudian analisis lingkungan binaan, analisis ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan. Nah, ini sudah masuk di untuk peraturan zonasi ya, analisis standar teknis, ketentuan sarana prasarana, analisis ketentuan pelaksanaan peraturan zonasi, dan analisis teknik peraturan zonasi. Nah, kemudian yang 3 adalah analisis terkait dengan program pemanfaatan ruang. Ini kaitannya dengan kalau kita biasa mengenal dengan indikasi program gitu ya, program-program prioritas terkait dengan RDTR. Jadi ini perlu analisis kelembagaan dan analisis pembiayaan pembangunan. Kemudian yang terakhir adalah analisis terkait isu strategis, yang ini nanti akan penting digunakan di dalam konsepsi tujuan penataan ruang, yaitu ada analisis potensi masalah, isu strategis, dan strategi pengembangan. Nah, kemudian
kalau dikait-kaitkan antar analisis tadi, maka sebetulnya ada analisis yang bisa dilakukan secara paralel. Ini yang di dalam kurung garis putus-putus, ini bisa dilakukan secara paralel bersamaan. Kemudian seperti misalnya analisis regional kebijakan, ini akan terkait dengan analisis transportasi dan pergerakan, kemudian analisis sistem penggunaan lahan, dan untuk analisis potensi masalah. Kemudian kalau analisis sumber daya alam dan fisik lingkungan, ini akan terkait dengan analisis sistem penggunaan lahan, kemudian analisis kependudukan sosial budaya, ini akan terkait dengan analisis sumber daya buatan, sedangkan analisis ekonomi dan sektor unggulan, ini terkait dengan analisis sistem penggunaan lahan. Sedang untuk analisis yang terkait peraturan zonasi, ini terkait dengan analisis lingkungan binaan, analisis kelembagaan. Ini akan sangat penting di dalam analisis untuk peraturan zonasi. Kemudian masuk di dalam analisis ya, di pengolahan data dan analisis untuk RDTR. Yang pertama adalah analisis kedudukan dan peran wilayah perencanaan di dalam wilayah yang lebih luas. Ada beberapa hal yang perlu dikaji dan menjadi input penting di dalam analisis kedudukan dan peran wilayah perencanaan ini, terutama terkait dengan sosial budaya, demografi pada wilayah yang lebih luas, kemudian analisis kedudukan keterkaitan aspek pertahanan keamanan, kedudukan dan aspek pendanaan, kemudian sistem prasarana wilayah, selanjutnya adalah terkait dengan ekonomi wilayah perencanaan, kemudian aspek fisik lingkungan, terkait dengan sumber daya alam, dan analisis terkait dengan kekhasan kawasan. Ini mungkin terkait dengan lingkungan binaan. Nah, kemudian analisis sistem penggunaan lahan. Jadi di analisis sistem penggunaan lahan, ini yang perlu dilakukan analisisnya ada 3 hal. Yang pertama adalah analisis simpangan antara pola ruang RT/RW dengan kondisi existing. Jadi RT/RW menjadi modal dasar penting di dalam melakukan analisis sistem penggunaan lahan. Jadi pola ruang di dalam RT/RW itu apa saja untuk wilayah perencanaan itu, kemudian nanti disandingkan dengan sistem penggunaan lahan existing atau kondisi existingnya. Jadi nanti di situ akan terlihat apakah penggunaan lahan existing ini ada yang menyimpang dari pola ruang RT/RW. Misalnya di RT/RW ditetapkan sebagai kawasan permukiman, di dalamnya ada existingnya ada industri. Itu mungkin nanti bisa dilihat apakah ini sesuai atau tidak. Atau mungkin kawasan hutan konservasi, hutan lindung, di dalamnya ada permukiman. Nah, ini berarti tidak sesuai. Itu akan di-list satu persatu gitu ya. Dan dilengkapi dengan luasannya berapa. Kemudian analisis tutupan lahan dan runoff yang ditimbulkan. Ini nanti ada klasifikasi tutupan lahannya, perhitungan curah hujan, dan perhitungan debit puncak. Nanti dari sini maka analisis koefisien runoff ini menjelaskan debit air hujan yang dapat diresapkan ke dalam tanah sebagai implikasi dari tutupan lahan pembangunan existing. Ini akan memprediksi kebutuhan sarana prasarana di dalam RDTR. Kemudian analisis kepemilikan lahan ini penting sekali karena dengan mengidentifikasi kepemilikan lahan yang juga disertai dengan hak atas tanah, ini sebagai pertimbangan nanti di dalam penyusunan pola ruang RDTR, terutama untuk rencana-rencana penyediaan fasilitas umum dan fasilitas sosial. Kemudian ini yang sebelah kanan, ini adalah outputnya, jadi ini contoh gitu ya. Dalam pelatihan saya kemarin bahwa di perkotaan Sumedang, di analisis simpangan antara pola ruang RT/RW dan kondisi existing, maka ditemukan ketidaksesuaian terutama di wilayah selatan ini, di mana hutan dan bangunan berada di kawasan pertanian, luasnya sekitar 8,85% gitu ya dari luas wilayah ini. Kemudian analisis perkembangan dan perubahan lahan bahwa di wilayah pusat kota ditemukan atau diidentifikasi perubahan penggunaan lahan yang cukup besar, terutama
untuk perdagangan jasa, kemudian permukiman yang menjadi kos-kosan, dan kegiatan perubahan dari, menjadi ruang terbuka hijau di sekitar exit tol. Nah, kemudian untuk tata tutupan lahan dan runoff ini diidentifikasi bahwa runoff tertinggi itu ada di bangunan dan hutan lainnya. Ya, artinya semakin besar lahan terbangun, maka ini akan mengurangi limpasan air yang masuk ke tanah, sehingga perlu ada penyediaan sistem drainase dan memperkecil KDP. Ini ke depan nanti aturan pengetatan untuk KDP menjadi penting. Kemudian untuk hutan lainnya, ini bisa dimanfaatkan sebagai kolam penampungan sebagai cadangan air. Kemudian juga ada identifikasi kepemilikan tanah, baik itu hak milik atau hak guna bangunan, hak pakai, wakaf, dan yang belum teridentifikasi. Nah, intinya di dalam sistem penggunaan lahan ini perlu kalian mengidentifikasi pola yang terjadi, terutama di jalan-jalan utama gitu ya, di lokasi-lokasi penting di jalan utama. Kalau yang di Sumedang ini bahwa pola permukiman dan lokasi kegiatan ini menyebar mengikuti jaringan jalan perkembangan primer, jalan linier, kemudian intensitas pemanfaatan di pusat kota itu semakin tinggi, dan perempetan pemanfaatan lahan untuk bangunan, terutama hunian, perdagangan jasa, dan fasilitas umum serta sosial. Dan diidentifikasi bahwa di Sumedang Utara itu dominasi peruntukan ini menjadi penting ketika Anda melakukan observasi di lapangan. Dominasi yang terjadi itu seperti apa untuk wilayah-wilayah tertentu. Kemudian yang ketiga, untuk analisis struktur internal wilayah perencanaan, ada 4 hal penting di dalam menganalisis ini, yaitu ada analisis sistem pusat pelayanan yang nanti keluarannya di mana lokasi untuk pusat pelayanan kota, subpusat pelayanan kota, pusat pelayanan lingkungan skala kecamatan, dan pusat pelayanan lingkungan skala kelurahan. Nanti analisisnya ada 3 kalau tidak salah minimal gitu. Kemudian analisis sistem jaringan jalan, analisis intensitas pengembangan ruang, serta analisis struktur guna lahan perkotaan. Jadi nanti Anda bisa mengidentifikasi core-nya dari wilayah perencanaan ini apa. Kalau misalnya ini ada konsep ruangnya perdagangan jasa, maka perdagangan jasa ini sebagai pusat primer, nanti yang didukung oleh pusat-pusat sekunder, baik itu perumahan, pariwisata, industri, perkantoran, pemerintahan, dan lain sebagainya. Gitu. Kemudian yang pertama, analisis struktur internal wilayah perencanaan dari sisi analisis sistem pusat pelayanan, itu nanti inputnya adalah di RT/RW, rencana tata ruang, struktur ruang dari RT/RW, kemudian peta sebaran kegiatan. Analisisnya Anda bisa menggunakan analisis indeks pelayanan berdasarkan kelengkapan fasilitas, kemudian analisis skalogram Goodman untuk mengidentifikasi pusat-pusat permukiman, khususnya untuk menentukan hierarki atau orde pusat permukiman. Kemudian analisis rank size penduduk, ini untuk mengidentifikasi proporsi distribusi aktivitas ekonomi perkotaan dengan melihat proporsi dan distribusi jumlah penduduk. Ini ada 2 cara. Yang pertama dengan metode rank size rule dan metode SIPS. Kemudian rekomendasi penentuan pusat pelayanan dari hasil ketiga analisis ini akan menghasilkan orde perkotaan existing mungkin yang berbeda. Kemudian diberikan skor dan hasilnya bisa terlihat hierarki pusat pelayanannya, dan kemudian dipetakan titik-titiknya. Nah, kemudian terkait dengan masih analisis struktur internal WP, di analisis sistem jaringan jalan, nanti data yang dibutuhkan adalah data kondisi jalan existing, baik dari sisi kewenangan, ya, untuk menganalisis sisi kewenangan, kemudian hierarkinya, dan kondisinya. Gitu. 3 hal ini yang nanti penting. Oleh karena itu, memang sangat penting di jalan ini, di jaringan jalan Anda mengetahui standar dan aturannya, gitu ya. Misalnya
Anda harus melihat Permen PU nomor 3 2012 tentang fungsi jalan dan sistem jalan, kemudian Undang-Undang 22 tahun 2009 tentang klasifikasi kelas jalan dan sebagainya. Dan nanti kemudian dilakukan analisis uji konektivitas, di mana nilai strukturnya nanti bisa diketahui dari jumlah garis. Garis ini adalah jaringan jalan, baik arteri primer, kemudian arteri kolektor primer dan lokal primer. Kemudian titik ini adalah pusat wilayah pengembangan dan networknya adalah satu kesatuan untuk jaringan. Kemudian outputnya nanti adalah pemetaan kondisi existing, struktur sistem jaringan jalan, di mana nanti bisa diketahui permasalahan pada ruas-ruas jalan yang telah dianalisis, apakah kondisi yang ada ini sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku atau belum. Sebentar, ini butuh recharge. Sebentar Ibu, ini headsetnya perlu recharge gitu. Iya, monggo. Halo, apakah suara saya bisa didengarkan, Bu Epi? Jelas. Oke, terima kasih. Saya lanjutkan ya. Saya lanjutkan. Kemudian masih struktur internal WP ini terkait dengan analisis intensitas pengembangan ruang pada seluruh wilayah perencanaan. Nanti data yang dibutuhkan adalah luas lahan terbangun dan data luas lahan untuk zona permukiman. Maka nanti intensitasnya bisa dihitung, luas lahan terbangunnya dibagi dengan luas penggunaan lahan untuk permukiman. Dan ini nanti kalau misalnya mau lebih detail bisa per kelurahan gitu ya, kelurahan atau wilayah yang lebih kecil ketika sudah dibagi lebih rigid lagi. Kemudian yang terakhir adalah analisis struktur guna lahan perkotaan. Nanti akan teridentifikasi apakah wilayah perencanaan ini masuk dalam kategori monocenter atau multi-center atau multinodal dan non-center. Jadi dari identifikasi sistem penggunaan lahan dan lain-lain tadi. Nah, ini nanti bisa keluar apakah ini bagian pusat di mana, subpusat di mana, dan subpusatnya ada di mana. Kemudian analisis selanjutnya adalah sumber daya alam dan fisik atau lingkungan wilayah perencanaan. Jadi hal-hal yang menjadi pertimbangan nanti adalah klimatologi, topografi lereng, sumber daya air, sumber daya tanah, kemudian zona budidaya lainnya, geologi, dan zona lindung. Jadi kalau teman-teman semua sudah biasa melakukan analisis sumber daya alam fisik lingkungan dengan menggunakan SKL gitu ya. Jadi inputnya, keluarannya analisisnya nanti adalah 9 SKL, yang keluarannya adalah kemampuan lahan, kemudian outputnya adalah analisis arahan tata ruang, baik itu untuk pertanahan, lahan, bangunan, air baku, daya tampung lahan, dan persyaratan atau pembatasan pengembangan. Jadi nanti analisis kesesuaian lahan. Nah, ini saya pikir teman-teman sudah cukup familiar dengan ini, yang nanti keluarannya apakah kelas kemampuan lahannya sangat rendah sampai dengan sangat tinggi. Nah, ini contoh dari yang sudah saya lakukan di pelatihan kemarin, bahwa untuk kelas paling banyak adalah kelas kemampuan sedang dan agak tinggi, luasannya berapa begitu. Nah, ini nanti penting untuk melakukan analisis daya tampung sebetulnya. Nah, kemudian yang kedua tadi keluarannya adalah analisis kesesuaian lahan, jadi arahan tata ruang, rasio tutupan lahan, ketinggian, dan
pemanfaatan air baku. Nah, ini contoh analisis daya dukung dan daya tampung begitu ya. Contohnya, jadi untuk menghitung daya tampung itu kemarin saya menggunakan 3 pendekatan gitu. Maaf, 2 pendekatan. Yang pendekatan pertama itu bisa dikelompokkan menjadi 2, yaitu terkait dengan pendekatan hunian. Nah, pendekatan hunian ini butuh data daya tampung lahan luasannya ya, berapa yang non terbangun dan berapa yang terbangun. Dari situ nanti bisa dilakukan pendekatan untuk hunian berimbang. Jadi nanti luas lahan, yang pertama skenarionya adalah lahan sawah bukan LP2B. Jadi untuk lahan yang bisa dimanfaatkan itu dari data tadi ya yang terbangun begitu. Kemudian ini dikonversikan menjadi meter persegi. Kemudian dari luas itu diasumsikan bahwa 50% saja yang bisa untuk menampung manusia, sedangkan 50%-nya untuk fasilitas pendukung yang lain. Sehingga kemudian dihitung dari rasio hunian berimbangnya 1, 2, 3, ini berdasarkan Permen PU, di mana yang luas total rumah mewah, ini asumsinya untuk hunian berimbang adalah 400 meter persegi, ini bisa menampung jumlah rumah sekitar 7.000 sekian unit gitu ya. Kemudian rumah menengahnya itu bisa menampung 31 sekian unit, dan rumah sederhananya menampung 95.000 sekian unit. Jadi daya tampungnya dari jumlah rumah mewah, sedang dan sederhana, menengah dan sederhana, ini dikalikan dengan asumsi jumlah jiwa per kakak. Kakaknya berapa? Kalau ini saya asumsikan 4 jiwa, itu ketemunya adalah 541.000 sekian jiwa. Ini untuk pendekatan lahan sawah bukan LP2B. Nah, kalau misalnya skenario yang kedua adalah lahan sawah bukan LP2B. Jadi LP2B ini dikeluarkan gitu ya. Jadi tidak dihitung. Jadi luas lahan yang bisa dimanfaatkan semakin kecil. Kemudian dengan proses yang sama, maka daya tampungnya sekitar 443 sekian jiwa. Ini untuk pendekatan yang pertama. Kemudian pendekatan yang kedua, ini dari arahan rasio tutupan lahan yang sudah diketahui dari hasil analisis kesesuaian lahan. Yang mana arahan rasio tutupan lahan itu ada yang 10%, 20%, 30%, dan 50%. Nah, ini jadi kita hitung dari luasan yang sudah diketahui dari peta, kemudian dikonversikan menjadi meter persegi, kemudian hasilnya dikalikan persentase. Jadi 50% ya, tetap ini asumsi dari rumusnya adalah 50%, N-nya itu adalah rasionya, dikalikan luas lahannya. Jadi dikalikan 5 jiwa. Jadi ketemunya adalah 260.000 sekian jiwa. Dari ketiga skenario ini coba disandingkan dengan proyeksi penduduk tahun 2041, maka untuk skenario 1 dan 2 dengan pendekatan hunian ini ternyata sudah tidak mampu mencukupi jumlah penduduk di tahun akhir perencanaan. Nah, oleh karena itu dari hasil ini memang perlu strategi gitu ya. Strategi apa yang bisa dilakukan untuk dalam perencanaan RDTR gitu. Apakah kalau ini kan rumah landed gitu ya, 1 lantai. Ya, bisa jadi nanti untuk perencanaan bahwa pola ruang untuk permukiman kepadatan tinggi itu sudah tidak landed housing, tapi bisa vertical housing, misalnya begitu. Nah, kemudian analisis selanjutnya adalah untuk analisis sosial budaya dan kependudukan, ini jadikan 1, begitu. Jadi ini teman-teman sudah banyak mendapatkan materi ya dari mata kuliah kependudukan, dan mungkin apakah sekarang masih ada ISD atau belum gitu ya, atau sudah tidak ada. Jadi intinya di analisis sosial budaya yang perlu kalian lakukan adalah nanti mengidentifikasi kondisi sosial budaya masyarakat yang mempengaruhi pengembangan wilayah perencanaan. Apakah itu elemen-elemen historis,
kemudian elemen budaya yang memiliki nilai yang tinggi terhadap perkembangan kota, misalnya urban heritage atau langgam arsitektur tertentu, kekhasan, landmark, dan seterusnya. Serta modal sosial dan budaya yang melekat di dalam masyarakat atau adat istiadat yang mungkin itu bisa mendorong perkembangan atau menghambat pembangunan atau perkembangan kota. Kemudian tingkat partisipasi dan peran masyarakat di dalam pembangunan. Ini tadi sudah banyak dibahas oleh Bu Jamilah bahwa di dalam penyusunan RDTR masyarakat harus tahu dan harus ikut. Caranya dengan berbagai cara ya. Caranya tadi misalnya melibatkan dalam melakukan penggalian data informasi dengan wawancara, dengan angket, dan dengan pelibatan dalam konsultasi publik dan sebagainya. Kemudian di analisis kependudukan ya kita sudah banyak tahu kalau terkait ini ya, intinya Anda butuh data time series begitu. Kalau saya menyarankan time seriesnya jangan hanya 5 tahun karena 5 tahun itu terlalu pendek. Jadi paling nggak 10 tahun sehingga tren perkembangannya akan lebih terlihat apakah naik terus atau turun terus atau naik turun, karena itu akan mempengaruhi rumus yang akan Anda gunakan untuk menghitung pertumbuhan penduduk gitu ya atau proyeksinya. Nah, kemudian yang kedua terkait dengan masih kependudukan yaitu kepadatan dan distribusi. Nanti kalau Anda sudah mengidentifikasi atau menganalisis dari kepadatan neto dan bruto, maka perlu dipetakan gitu. Dan ini memang ada standarnya juga begitu ya. Standarnya kalau dari SNI 031733/2004 itu ada kepadatan penduduk yang sangat tinggi sampai yang sangat rendah. Nah, apakah itu nanti akan Anda menggunakan itu atau Anda mau menggunakan standar sendiri? Kalau Anda menggunakan standar sendiri ya dihitung berarti range-nya gitu ya. Dihitung range-nya mana yang masuk. Apakah Anda akan mengkategorikan jadi 3 atau 5 ya monggo, itu bisa dihitung dengan range rentang yang sesuai yang ada di sana. Tapi memang sebaiknya menggunakan standar gitu ya. Karena itu sudah baku dan prosedural gitu, normatif. Nah, itu dipetakan begitu. Kemudian dan biasanya pemetaannya menggunakan pewarnaan dulu ya. Pewarnaan dari warna yang paling gelap sampai paling terang gitu. Kalau paling gelap biasanya adalah yang sangat padat atau lebih padat warna terang. Ini yang memang harus dipahami begitu. Kemudian selanjutnya adalah masih penduduk ya, pertumbuhan dan seterusnya. Saya pikir ini lanjut aja karena sudah cukup mahir untuk bisa melakukan ini. Jadi nanti dengan laki-laki perempuan itu dilihat piramidanya cembung di mana, apakah di atas, di tengah atau di bawah, itu menunjukkan model kependudukan dari sisi umur, apakah produktifnya lebih banyak daripada non produktif dan seterusnya. Kemudian analisis selanjutnya adalah dari sisi analisis ekonomi dan sektor unggulan. Nah, ini Anda juga sudah banyak mendapatkan materi ini dari mungkin ekonomi wilayah kota atau dari Jadi nanti untuk melihat analisis ekonomi dan sektor unggulan, Anda menganalisis dari sisi pertumbuhan ekonomi, gitu kan, ekonomi dominannya apa, struktur ekonomi dan tenaga kerja, serta peluang pengembangan investasi. Jadi nanti dari PDRB, Anda akan bisa melihat kontribusi terbesar dari lapangan usaha itu sektor apa. Apakah masih pertanian, gitu kan, karena RDTR ini biasanya adalah perkotaan, apakah masih basisnya pertanian atau sudah bergeser ke perdagangan jasa, industri, atau sektor-sektor yang lainnya. Ini akan terlihat nanti. Dari situ akan terlihat bahwa potensi ekonominya bisa dihitung dengan Anda sudah bisa dengan LHI, SIFSER, atau dengan RCA, atau dengan kalau sekarang ada SIM LHI gitu ya. Ada sudah lebih baru lagi begitu. Kemudian analisis selanjutnya adalah dari transportasi dan pergerakan. Dan ini sangat penting di analisis transportasi pergerakan ini karena untuk bisa tadi ini akan menjadi penting di dalam menentukan struktur ruang. Dan nanti ini meliputi ada analisis sistem kegiatan, ya, sistem jaringan dan sistem pergerakan. Jadi analisanya ada 6 ya. Kemudian dilihat juga pergerakan non kendaraan bermotor serta kebutuhan intervensi integrasi tata guna lahan dan
transportasi. Jadi cukup banyak outputnya, termasuk tadi kalau dilihat dari fungsi jalan, kelas jalan, hierarki, dan proyeksi untuk kebutuhan lalu lintas. Nah, kemudian untuk analisis sistem pergerakan, input yang dibutuhkan ada data volume lalu lintas, kapasitas dan data kapasitas jalan, serta panjang jalan, lebar jalan, dan bahu jalannya berapa. Jadi bagian-bagian jalan Anda harus mempelajari begitu ya. Nah, kemudian analisis tingkat pelayanan jalan, level of service. Ini nanti ada 6 level yang dihasilkan. Apakah ini berarti nanti harus di jalan-jalan, terutama jalan-jalan utama ya, jalan arteri primer atau kolektor primer atau sekunder yang ada di lokasi Anda. Kalau lingkungan sih sebenarnya nggak perlu gitu. Nah, kemudian outputnya nanti ada kapasitas jalan, volume lalu lintas, loss, dan proyeksi kebutuhan lalu lintas. Kemudian untuk analisis jaringan atau prasarana transportasi, ada 4 input yang dibutuhkan, yaitu kondisi jalan dan jenis perkerasan, fungsi dan hierarki jalan, kemudian kapasitas dan dimensi jalan, serta penggunaan lahan saat ini. Jadi analisis nanti mengetahui perubahan kondisi dan hierarki jalan-jalan utama pada kawasan perencanaan. Kemudian ini nanti digunakan untuk melakukan komparasi apakah jalan existing ini sesuai dengan standar atau peraturan perundangan yang berlaku. Kalau misalnya sudah sesuai, apa saja yang bisa dilakukan. Kalau misalnya yang belum sesuai, maka apa yang bisa dilakukan, gitu ya. Kemudian untuk kelas jalan dan fungsi jalan, ini bertujuan untuk mengetahui perubahan kondisi jalan berdasarkan fungsi dan intensitas lalu lintas, atau apakah mungkin pada saat tertentu sudah terjadi macet dan seterusnya butuh jalan alternatif atau pembukaan jalan baru, atau meningkatkan kelas jalannya, bisa jadi di wilayah A itu akan tumbuh kegiatan apa, maka ini butuh support jalan misalnya seperti itu. Jadi untuk daya tampung menerima muatan sumbu terberat dan dimensi kendaraan bermotor. Nah, kemudian analisis sistem kegiatan. Nah, ini sebetulnya bisa menggunakan analisis gravitasi begitu ya, tarik menarik dari satu pusat ke pusat yang lain begitu. Jadi nanti apakah ada yang perlu ditingkatkan fungsi jalannya, kelas jalannya, apakah perlu diturunkan saja agar ada pembatasan misalnya. Nah, ini bisa dilakukan. Nah, kemudian selanjutnya adalah analisis model transportasi, ada 4 gitu ya. Ini mungkin di perencanaan transport dan atau manajemen transport Anda sudah juga mendapatkan ini. Jadi analisis bangkitan tarikan dari satu zona ke zona yang lain tadi, kalau menggunakan network analisis gitu. Kemudian distribusi pergerakan lalu lintas, pemilihan modenya, apakah perlu transportasi umum, kira-kira nanti transportasi umumnya terintegrasi atau tidak dengan transportasi yang lain misalnya, apakah perlu misalnya untuk TOD dan seterusnya. Kemudian analisis pergerakan non kendaraan bermotor, ya karena ini adalah RDTR, maka untuk analisis kendaraan non kendaraan bermotor ini termasuk pejalan kaki dan sepeda ya. Ini perlu dilakukan identifikasi dan analisis di lokasi-lokasi mana saja yang diperlukan untuk pemisahan antara kendaraan bermotor dan non bermotor, karena ini menyangkut keselamatan, keamanan, dan kenyamanan bagi semua pengguna jalan, tidak hanya pejalan kaki, tapi juga pengendara kendaraan bermotor. Dan mungkin daerah-daerah tertentu, zona-zona tertentu perlu dilengkapi dengan sepeda juga, karena ini sifatnya perkotaan, maka moda transportasi yang akan melewati ini akan semakin beragam gitu ya. Termasuk kendaraan, kalau yang tadi kendaraan berat dan ringan itu juga perlu disiapkan jaringannya begitu. Nah, kemudian kebutuhan intervensi, integrasi tata guna lahan dan transportasi, ini kaitannya dengan kesinambungan sistem transportasi.
antara sistem transportasi, pergerakan, dan kegiatan. Jadi ini akan saling berkaitan, di mana kegiatan yang tumbuh dan berkembang pada suatu zona atau blok ini akan mempengaruhi pergerakan yang akan atau dari blok tersebut ke lokasi yang lain. Nah, ini perlu dipertimbangkan dengan baik, apakah hanya existing seperti itu saja atau ada rencana-rencana analisa untuk berkembang gitu, karena sistem atau activity system ini menjadi penting di dalam penyediaan pergerakan dan sistem transportasinya begitu. Jadi nanti apakah perlu dilakukan disiapkan untuk bis massal gitu ya, PRT, atau mungkin perlu disiapkan alternatif jalan-jalan baru yang menghubungkan antar node gitu kan. Kemudian persimpangan apakah perlu ditambah traffic light atau persimpangan bersinyal atau flyover, underover gitu ya. Nah, itu perlu dipertimbangkan dengan baik gitu. Karena teknologi dan modifikasi ini, inovasi ini penting untuk perkembangan kegiatan yang akan datang. Kemudian selanjutnya adalah analisis sumber daya buatan. Ini terkait dengan sarana prasarana begitu. Jadi kalau terkait dengan yang sifatnya makro atau besar, ini kaitannya dengan misalnya apakah butuh nanti waduk, dinding talut, penahan tanah, reklamasi, atau sudetan sungai, dan seterusnya. Jadi nanti analisanya ini kaitannya untuk sarana prasarana dan analisis daya dukung wilayah. Jadi nanti perlu diidentifikasi sarana prasarana existingnya, kebutuhan sarana prasarana sesuai standar dengan SNI, yang biasa Anda lakukan juga. Kemudian yang ini, yang cost benefit ratio ini yang belum biasa dilakukan. Jadi nanti ini akan terlihat program pembangunan sarana prasarana apakah bisa terkuantifikasi perhitungan biaya dan manfaatnya. Kalau hanya menyandingkan antara existing dengan standar minimal, itu sudah biasa Anda lakukan, deviasinya berapa begitu ya. Nah, tapi sebetulnya bisa dicek dengan menghitung kualitas sarana prasarana. Jadi nanti ketika Anda sudah melakukan jumlah identifikasi existing, kemudian SNI-nya berapa begitu, jadi nanti bisa terhitung apakah untuk sarana tertentu itu kuantitasnya sudah mencukupi dengan baik atau belum. Nah, dari menghitung antara jumlah unit existing dengan total scoring. Scoring ini sifatnya adalah kalau misalnya kondisinya baik, itu skornya 3, sedang 2, yang jelek itu atau tidak baik itu 1. Kemudian dikalikan dengan jumlah sarana yang kondisinya seperti itu. Jadi nanti akan terkuantifikasi total scoringnya berapa, begitu. Kemudian dipetakan. Nah, kemudian untuk yang kaitannya dengan kebutuhan sarana prasarana sekunder tadi sudah dilakukan ya. Kemudian yang cost benefit ratio ini untuk mengetahui besarnya keuntungan atau kerugian serta kelayakan suatu proyek dengan menghitung apakah menghitung dengan nilai sekarang benefitnya dengan biaya yang dikeluarkan. Jadi ini yang memang harus dari kualitatif bisa terkuantitatifkan begitu ya, terutama dari nilai benefit atau manfaat ini. Tuh. Kemudian selanjutnya adalah analisis lingkungan binaan, ini yang terkait dengan KDB, intensitas pemanfaatan ruang ya, KDB, KLB, KDH, dan seterusnya. Jadi nanti inputnya minimal ini adalah citra satelit, inventarisasi jalan, SNI 031733/2004, kemudian jumlah penduduk, kemudian harga sewa atau jual beli lahan. Analisanya antara lain adalah figur ground, masa bangunan ya, kemudian aksesibilitas pejalan kaki dan pesepeda, ketersediaan dimensi jalur khusus untuk pejalan kaki, karakteristik kawasan, ketersediaan RTH dan RTNH, vista kawasan, tata masa bangunan, intensitas bangunan, land value capture, dan cagar budaya. Jadi ini nanti akan menjadi masukan di dalam pengembangan
konsep ruang. Jadi ini contoh saja sifatnya hal yang perlu dipertimbangkan dalam intensitas ruang ini adalah kondisi intensitas pemanfaatan ruang existing. Jadi ya KDP-nya berapa, existing, KLB-nya berapa. Kemudian analisis kesesuaian lantai bangunan, mitigasi bencana, terutama pada kawasan permukiman, kemudian arahan kebijakan tata ruang, serta karakteristik sosial budaya. Nanti komponennya tadi ya KDP, KLB, KDH, dan ketinggian bangunan. Ini yang standar minimalnya. Tambahannya ada KTB, KWT, kemudian kepadatan bangunan dan unit maksimum, dan kepadatan penduduk maksimum. Jadi kalau KDP, kalau Anda punya data persil, gitu ya, persil bangunan, persil kepemilikan lahan, Anda bisa menghitung dengan luas dasar lantai bangunan dibagi dengan luas coupling dikalikan 100%. Ini kalau Anda punya data persil, ini akan lebih mudah gitu ya. Nah, kalau tidak punya data persil, Anda juga bisa menggunakan ini apa namanya intensitas air gitu ya, debit gitu. Tapi ini agak susah karena datanya sebetulnya. Jadi ada data-data yang sifatnya misalnya debit pemboran air tanah gitu. Nah, ini kalau misalnya di wilayah perencanaan Anda sudah ada penelitian itu dan ada kajian itu, atau mungkin Anda membaca jurnal tentang itu, Anda bisa menggunakan. Tapi kalau tidak ada, memang agak susah untuk menggunakan pendekatan dari sisi debit air gitu. Filtrasi air. Nah, kemudian gambarannya, kemudian kalau KLB ini total luas lantai bangunan. Jadi kalau misalnya dalam satu persil ini bangunannya lebih dari satu lantai, maka luas masing-masing lantai itu kemudian dibagi dengan luas couplingnya. Jadi kalau misalnya ini ya KLB, contohnya KLB ini adalah 100%. KLB ini adalah 1 karena KDB-nya 100, artinya bangunannya full pada coupling yang dimiliki. Nah, sama ini KLB-nya juga 1, tapi dia dua lantai gitu ya. KDB-nya 50%, tapi dia 2 lantai, maka KLB-nya 1. Sama juga kalau misalnya KDB-nya 25%, jumlah lantainya 4, maka ini KLB-nya adalah 1. Jadi ini perhitungannya begitu. Oke, kemudian jadi kalau digambarkan secara diagram ilustrasi begitu ya, KDB sama dengan building coverage itu areanya, kalau ini yang dibangun adalah 50 meter persegi, couplingnya adalah 100 meter, maka KDB-nya 50%. Karena 50 dibagi 100 dikalikan 100. Kemudian kalau koefisien lantai bangunan atau floor area ratio, ini total lantai, jadi ini 50 meter persegi ditambah 30 meter persegi, dikalikan luas areanya 100, maka KLB-nya 0,8, ini 2 lantai. Jadi kemudian ada beberapa alternatif sebetulnya di dalam pemanfaatan luas lantai dasar yang 60 meter persegi, tadi yang juga sempat disinggung oleh Bu Jamilah, luas unit yang standar adalah 60 meter persegi begitu ya. Jadi luas lantainya 60 meter persegi, jumlah luas lantainya jumlah luas lantai 4, maka bisa dikalikan 4. Nah, ini dengan seperti ini itu juga bisa dilakukan dengan sisanya adalah untuk luas lahan terbuka hijau. Beberapa alternatifnya bisa dilakukan, atau juga misalnya beberapa bangunan dalam satu coupling begitu ABC begitu, ada masing-masing luasannya, kemudian nanti berapa, nanti kemudian dibagi dengan luas couplingnya. Dan ini sisa-sisa ruang itu bisa dijadikan ruang terbuka hijau. Ini contoh-contoh sebetulnya cara penerapan ya, berantakan. Bentar. Bentar.
Oke, lanjut. Kemudian analisis tata masa bangunan. Jadi hal yang dipertimbangkan di dalam penentuan tata masa bangunan ini adalah kondisi intensitas pemanfaatan ruang existing, karakteristik sosial budaya, kondisi existing sistem jaringan jalan, kemudian analisis kesesuaian lantai bangunan. Nanti Anda juga bisa melihat dari standar teknis bangunan gitu ya, Kemenkeu 29 tahun 2006. Jadi teman-teman semua harus paham tentang bagian-bagian jalan ini, karena kalau tidak paham akan kesulitan untuk mempersepsikan mana yang ruang milik jalan, ruang manfaat jalan, ruang pengawasan jalan, kemudian bahu jalan itu yang mana gitu ya. Jadi kemudian lalu lintas, jalur lalu lintas yang mana, ambang pengamatan ini dari pengaman itu dari mana sampai mana. Ini perlu dipahami. Kemudian komponen ketentuan masa bangunan, ini garis sempadan minimum, tinggi bangunan, jarak bebas antar bangunan, baik itu dari samping atau dari belakang gitu ya. Jadi kalau dari gambar ini sebagai ilustrasi, sempadan muka itu huruf A, jadi dari muka bangunan sampai dengan coupling yang dimiliki. Kalau batas couplingnya adalah saluran, misalnya berarti sampai saluran ini, saluran yang ujung dalam gitu ya. Kemudian sempadan samping itu bangunan terluar sampai dengan batas coupling yang dimiliki. Begitu juga dengan sempadan belakang gitu ya. Kemudian kalau sempadan pagar itu yang huruf D dari saluran, misalnya batasnya tadi saluran sampai dengan ujung pinggir tepi jalan. Apakah ini yang tadi yang ini huruf sebelah kiri ini yang A ini ya, yang A. Jadi itu. Kalau berdasarkan luas kafling pengembang itu besar lebih dari 200 meter persegi, maka sempadan mukanya paling tidak adalah 14 meter, sampingnya 4, sempadan belakang adalah 5. Kalau sedang 80 sampai 200 meter persegi, itu sempadan mukanya adalah 9, samping 4 dan belakang adalah 2. Sedangkan yang kecil kurang dari 80 meter persegi, maka sempadan mukanya 6, sampingnya 3 dan belakangnya 2. Nah, juga ada standar ketentuan jika ruang milik jalan itu berarti yang sampai pagar itu ya, sampai pagar rumah misalnya ya. Jika ruang milik jalannya itu lebih dari 8 meter persegi, maka GSB-nya dihitung dengan setengah kali rumija ditambah 1. Ya. Jadi kalau rumijanya misalnya 10 gitu ya, berarti 0,5 kali 10 ditambah 1. Nah, gitu. Kalau rumijanya kurang dari 8 meter, maka GSB-nya adalah 0,5 kali lebar rumija. Terus nanti Anda bisa cari referensi yang lain. Nah, kemudian analisis selanjutnya dari terakhir adalah analisis kelembagaan dan pembiayaan begitu. Nah, analisis kelembagaan ini penting nanti untuk program pemanfaatan ruang dan untuk peraturan zonasi gitu ya. Jadi analisis kelembagaan ini untuk memahami kapasitas pemerintah kota, kabupaten di dalam menyelenggarakan pembangunan yang mencakup nanti struktur organisasi dan tata laksana pemerintahan atau biasa kita kenal dengan OPD begitu, organisasi pemerintah daerah, sumber daya manusia, sarana prasarana kerja, produk pengaturan dan organisasi non pemerintahan, perguruan tinggi dan masyarakat. Nah, kalau kemudian untuk analisis pembiayaan pembangunan, mungkin Anda juga sudah mendapat dari mata kuliah pembiayaan pembangunan ya. Nanti mungkin terkait dengan pendapatan asli daerah, pendanaan oleh pemerintah, pendanaan dari provinsi atau pusat, sharing dana itu ya, dana apa namanya, balance budget atau apa itu namanya ya. Kemudian investasi dari swasta dan masyarakat, loan gitu ya, atau sumber-sumber pembiayaan yang lain. Nah, kemudian dari pengolahan dan analisis data tadi, keluaran hasil pengolahannya antara lain ada potensi dan masalah pengembangan yang ada di wilayah perencanaan, kemudian peluang dan tantangannya, yang ini kita kenal dengan analisis SWOT gitu ya, analisis SWOT.
Dengan analisis SWOT-nya nanti bisa keluar tema pengembangan wilayah perencanaan yang ini nanti akan bermanfaat untuk membuat atau merumuskan tujuan penataan ruang. Nah, selain itu ada kecenderungan perkembangan, perkiraan kebutuhan pengembangan di wilayah perencanaan, intensitas pemanfaatan ruang sesuai dengan daya dukung dan daya tampung, dan indikasi arahan penanganan kawasan dan lingkungan. Kemudian sekarang kalau dari sisi tadi analisis untuk RDTR, sekarang terkait dengan peraturan zonasi. Tadi Bu Jamila juga sudah menyinggung tentang peraturan zonasi ini. Jadi kedudukan peraturan zonasi di dalam RDTR bahwa hal yang nanti berkaitan erat dengan peraturan zonasi adalah rencana pola ruang. Dari rencana pola ruang kemudian ditetapkan zonasinya, kode-kode zonasinya, kemudian diatur zonasi tersebut, di mana sebaiknya arah pengembangan untuk perumahan, industri, komersial, perdagangan jasa, dan seterusnya. Dengan pendekatan baik bisa ekonomi, sosial, fisik, sistem internal eksternal untuk perwujudan pola ruang di mana-mana bisa dialokasikan untuk kegiatan-kegiatan. Maka tadi di-highlight oleh Bu Jamilah KPLI, ya, ketentuan klasifikasi baku lapangan usaha Indonesia tahun 2020 itu untuk mengetahui daftar kegiatan yang sesuai dengan aturannya. Kemudian ini tadi juga sudah disinggung, saya langsung aja. Nah, kemudian pengolahan dan analisis data untuk peraturan zonasi, ini ada kurang lebih 9 ya, analisis karakteristik peruntukan zona, kesesuaian kegiatan terhadap analisis karakteristik peruntukan zona, jenis dan karakteristik kegiatan, kemudian kesesuaian kegiatan terhadap zona, kemudian dampaknya, pertumbuhan dan pertambahan penduduk, spesifikasi lokasi, kewenangan, gap antara kualitas zona dengan kondisi existing, serta ketentuan standar-standar di setiap sektor. Nah, kemudian keluaran hasil analisis data peraturan zonasi kira-kira seperti ini ya. Ada definisi zona dan kualitas lokal minimum yang diharapkan, kemudian kesesuaian kompatibilitas kegiatan dengan peruntukannya setiap zona atau subzona. Maka untuk masuk ke peraturan zonasi nanti perlu penetapan deliniasi blok gitu ya, sehingga lebih mudah di dalam melakukan pengaturan zonasinya. Kemudian dampak kegiatan, lokasi dengan karakteristik spesifik yang membutuhkan pengaturan berbeda, misalnya ada cagar budaya di sempadan sungai misalnya. Nah, maka zonanya nanti adalah zona tetap sempadan sungai, tapi diatur khusus pada peraturan zonasi ini. Kemudian rumusan tabel atribut kegiatan untuk peta zona, kebutuhan prasarana minimum, maksimum, dan standar pemanfaatan ruang. Konsep awal peraturan zonasi termasuk untuk mitigasi bencana, pemanfaatan ruang di dalam bumi dan lain-lain, dan kebutuhan TPZ-nya, teknik pengaturan zonasi. Kemudian ini contoh saja pelatihan yang kemarin saya lakukan, contoh untuk dasar penetapan wilayah perencanaan. Jadi kalau tadi Jamila juga sudah menyebutkan kriteria untuk penetapan wilayah perencanaan. Nah, ini kasus yang kemarin saya alami, bahwa di perkotaan Sumedang ini dia dilewati rencana jalan tol Cisumdawu, dan fisiknya sudah ada tapi belum operasional begitu ya. Dan wilayah perencanaan ini perkotaan Sumedangnya warna biru dan warna merah, terdiri dari sebagian kecamatan begitu. Dan ini pertimbangannya dalam penetapan deliniasi wilayah perencanaan adalah keberadaan exit jalan tol yang mengakses jalan Prabu Gajah Agung ya, yang mana itu adalah jaringan jalan arteri primer, dan diperkirakan ke depan wilayah sekitar ini akan berkembang luar biasa dan memungkinkan terjadinya alih fungsi lahan, sehingga ini butuh segera untuk diatur untuk mengantisipasi kegiatan-kegiatan ke depan. Kemudian yang kedua adalah morfologi wilayah, di mana perkotaan ini wilayah perbukitannya di sebelah selatan dan utara, yang di sebelah
di sebelah selatan dan utara, sehingga memerlukan pembatasan perkembangan aktivitas intensitas tinggi karena juga ada rawan bencana. Kemudian perkembangan permukiman dan kondisi geografis adanya batas fisik seperti sungai, jalan, saluran, batas persil, dan lain-lain yang dapat dijadikan pedoman di dalam kejelasan batas fisik. Sehingga WP-nya ditetapkan di sebagian kelurahan-kelurahan. Nah, kemudian dari sebagian kelurahan ini di zoom out gitu ya, diperbesar, maka ini hasilnya. Jadi dari ini dasarnya adalah 3 hal ini, dan disebutkan dibagi sub wilayah perencanaannya dengan berdasarkan 3 hal ini, luasannya berapa, lokasinya meliputi mana saja. Nah, kemudian ini contoh pembagian zona. Jadi ya, dari tadi ada perkotaan Sumedang, kemudian ini peta wilayah perencanaannya. Dari peta wilayah perencanaan ini di warna biru ini adalah untuk sub wilayah perencanaannya, dibagi jadi 4 ya, 4 SWP, dan ini adalah SWP yang A. Kemudian dari SWP dipotong lagi atau dibagi lagi menjadi blok-blok begitu. Nah, kemudian untuk jika peta pola ruangnya sudah jadi, maka di peraturan zonasi ini maka akan keluar kode-kode subzonanya gitu. Kode-kode subzona ini untuk mengetahui itu peruntukannya apa, ketentuannya bagaimana gitu. Nah, kemudian ini contoh penyusunan muatan aturan dasar. Kalau sudah ada zona-zona, ini dari hasil perencanaan, kodenya, subzonanya gitu. Kemudian aturan dasarnya dari pola ruang ini untuk TPX-nya ini dipotong ya, untuk penyediaan akomodasi, penyediaan makan minum ini berdasarkan KPLI. Nah, ini kode-kodenya ini sudah berdasarkan KPLI. Zonanya apa, subzonanya apa, diizinkan, terbatas, bersyarat atau tidak diizinkan gitu. Kemudian ini ada ketentuan kegiatan dan penggunaan lahannya, ada pemanfaatan bersyaratnya apa saja, bersyarat terbatasnya apa. Jadi ini yang harus diperkirakan dampak-dampaknya gitu. Kemudian ini ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan. Jadi zonanya apa, kode, kemudian KDP maksimum, KLB maksimum, dan KDH minimumnya. Ini berdasarkan fungsi jalan, begitu. Kemudian tata bangunannya juga berdasarkan fungsi jalan. Nah, ini yang perlu disiapkan. Terus prasarana minimalnya apa saja untuk zona masing-masing zona ya. Setelah ini ada kita pakai kasusnya adalah zona perumahan dan zona campuran begitu. Kemudian ketentuan khusus karena di lokasi ada kawasan rawan bencana, maka ketentuan khususnya ada 14 hal ini dan ketentuan pelaksanaannya. Kemudian ini contoh teknik pengaturan zonasi dari hasil analisis, kemudian isu strategisnya, tema pengembangan, tujuan penataan ruang dengan perkiraan kegiatan yang berkembang dan seterusnya. Maka contoh teknik pengaturan zonasi yang kita lakukan di sana adalah bonus zoning. Intinya bonus zoning ini adalah memberikan izin kepada developer untuk meningkatkan intensitas pemanfaatan ruang. Kalau itu ada pelampauan KDB atau pelampauan KLB-nya, ada kompensasi berupa uang, pembangunan sarana publik, dan lokasinya ada di mana. Itu. Jadi TPZ-nya tidak semuanya harus dimasukkan sesuai dengan karakteristik dan perkiraan kedepannya akan terjadi apa untuk di lokasi atau wilayah perencanaan tersebut. Terus teknik pengaturannya dengan rumus ini, kalau melampaui maka contoh perhitungan kompensasinya ini ada perhitungannya. Kemudian untuk pelampauan KDB sudah kita siapkan perhitungannya begitu kira-kira. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf.
Ya karena waktu dan lain-lain, mungkin nanti kita lebih banyak bisa berdiskusi. Begitu Bu Evi dan teman-teman semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.